Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ayo ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Islam dan nikmat iman, dan diberikan kepada kita nikmat sunnah. Karena nikmat sunnah adalah nikmat yang besar sekali yang Allah berikan kepada seorang hamba. Dengan sunnah kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Dengan sunnah kita bisa mengetahui tentang bagaimana memahami Al-Quran. Oleh karena itulah Imam Al-Barbahari berkata, "I'lamu anna al-Islama huwa sunnah wa sunnatu hiya al-Islam." Ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah dan sunnah itulah Islam. Wala yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Salah satunya tidak akan bisa berdiri tanpa yang lainnya. Maka dari itu ya akhul Islam azan ya Allah wa iyyakum, kita di dalam beragama tentu kita harus mengikuti kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama, di mana qawaid, tata cara beristidlal, berdalil, demikian pula tata cara talaki mengambil ilmu itu telah dijelaskan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Oleh karena itu pada pembahasan kita sore hari ini insyaallah sampai Isya kita akan membahas tentang manhaj, ya, talaki dan istidlal. Manhaj dalam mengambil ilmu, manhaj di dalam berdalil. Harus kita pahami bahwa agama kita berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis yang sahih. Karena itu merupakan sumber yang paling utama di dalam kita beragama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 59, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Jika kalian berselisih pada suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang dimaksud dengan kembalikan kepada Allah dan Rasulnya? Kepada Allah artinya kitabullah, kepada Rasulnya artinya sunnahnya. Perhatikan ayat ini. Kalau kita perhatikan ayat ini baik-baik Bapak sekalian, kita akan dapati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan yang pertama Allah, yang kedua Rasulnya. Tapi di awal ayat itu Allah mengatakan in tanaza'tum, jika kalian berselisih. Artinya apabila terjadi perselisihan di antara kalian, maka kalian harus merujuk Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hadis ini, ayat ini dalam surat An-Nisa ayat 59 memberikan kepada kita faidah bahwa selain Al-Quran dan hadis ada yang menjadi rujukan kita. Apa itu? Ijma', yaitu kesepakatan para ulama. Kenapa demikian? Karena Allah mengatakan fa in tanaza'tum, jika kalian berselisih. Maka pemahaman kebalikannya apa? Jika kalian tidak berselisih, itu sudah mencukupi.
Berarti Allah mengatakan fa in tanaza'tum, jika kalian berselisih kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi jika kalian tidak berselisih atau kalian berijma, maka itu sudah mencukupi. Sehingga ayat ini menetapkan kepada kita sekaligus 3. Yang pertama Al-Quran, yang kedua apa? Hadis, yang ketiga ijma, kesepakatan para ulama yang di seluruh dunia. Akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Allah di dalam Al-Quran mewajibkan kita semua untuk mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi SAW, dan melarang kita untuk mendahului Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, Ay la tukhalifu qaulallahi war rasul. Artinya jangan kalian menyelisihi firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ya akhwat Islam, Ahlussunnah memandang pendapat siapapun apabila bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis, maka harus dibuang. Karena yang maksum hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang benar hanyalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah ya akhi, secara keseluruhan, bahwasannya apabila ada seseorang ataupun siapapun yang bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis, maka harus ditolak. Imam Malik berkata, kullun yu'khadhu wa yutraku qawluhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang bisa diambil dan bisa ditolak perkataannya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, idza wajadtum fi kitabi, kalau kalian mendapatkan dalam kitabku ini ma yukhalifu qaula Rasul, sesuatu yang bertabrakan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fal qawlu ma qalahu Rasul fala tuqalliduni. Maka pendapat yang harus kalian ambil adalah sabda Rasulullah. Jangan kalian membeu padaku, jangan kalian taklid kepadaku, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Abu Hanifah berkata, ya, idza ja'ana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa 'ala ra'si wal 'ain. Apabila datang dari Rasulullah SAW, maka harus di atas kepala dan mata, harus diterima maksudnya. Wa idza ja'ana an sahabati Rasulillah, dan apabila itu datang dari sahabat Rasulullah fa 'ala ra'si wal 'ain, maka di atas kepala dan mata. Wa idza ja'ana an ghairihim fahum rijalun wa nahnu rijal. Apabila datang dari selain mereka, maka kita lelaki, mereka juga lelaki. Demikian pula ya para ulama seluruhnya ya akhul Islam bersepakat. Makanya kalau kita perhatikan para ulama, para pengikut madhab, tidak ada di antara mereka yang fanatik dengan madhabnya. Coba antum lihat, ya, pengikut Abu Hanifah yang paling terkenal, muridnya Muhammad bin Al-Hasan, ya. Demikian pula Abu Yusuf. Ketika Abu Yusuf berdialog dengan Imam Malik, ya, rahimahullah, tentang masalah kullah, lalu kemudian Imam Malik membawakan hujah-hujahnya, maka Abu Yusuf berkata, raja'tu ila qaulika, aku rujuk kepada pendapatmu. Kalaulah dua sahabatku tahu, pasti mereka juga akan merujuk kepada pendapatmu. Dia tinggalkan pendapat gurunya Abu Hanifah karena lebih mengikuti dalil. Lihat ya akhul Islam, seorang pentolan mazhab Syafi'i yang paling terkenal, di antaranya Al-Imam Al-Khattabi Abu Sulaiman. Beliau menyelisihi mazhab Syafi'i pada 119 permasalahan.
Padahal beliau salah seorang tokoh mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Syafi'iyah yang sangat terkenal. Tapi ternyata beliau menyelisih 119 permasalahan ya, karena beliau melihat ada yang lebih kuat dalilnya. Kalau antum baca kitab Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhadzab, di mana Syarah Muhadzab adalah merupakan syarah madhab yang paling lengkap dalam fikih Imam Syafi'i, di mana beliau mensyarah ya kitab yang ditulis oleh Syekh Asy-Syirazi itu Al-Muhadzab. Ternyata beliau juga seringkali yang menyelisih pendapat madhabnya. Contoh diantaranya misalnya Imam An-Nawawi tidak setuju dengan madhabnya dalam masalah hukum memakan daging unta, di mana beliau lebih condong kepada pendapat jumhur bahwa memakan daging unta itu bisa membatalkan wudu. Ini menunjukkan ya, para ulama tidak pernah mereka itu yang namanya fanatik terhadap madhab, apalagi golongan, apalagi kepada organisasi tertentu. Tidak, mereka tidak pernah mengikatkan dirinya dengan ya ikatan apa-apa kecuali dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu ya akhwal Islam azani Allah wa iyyakum, fanatik madhab yang kemudian muncul di belakangan-belakangan itu semua perkara yang diada-adakan. Ketika masing-masing membela madhabnya, bahkan mereka menganggap, bahkan sampai keluar pemikiran katanya kita tidak boleh terlalu banyak yang madhab, cukup satu saja madhabnya. Kalau di Jawa Pak, ya pemikiran seperti ini tersebar. Katanya kita nggak boleh banyak-banyak madhab. Ya, kalau sampean madhab Syafi'i saja, nggak usah pakai Hambali, nggak usah yang lain. Kita katakan subhanallah, ini jelas pendapat yang batil. Karena seperti ini tidak pernah diajarkan oleh para imam madhab itu sendiri. Imam Syafi'i tidak pernah berkata kepada muridnya, kalian harus ikut aku, A atau B harus ikut. Tidak. Imam Syafi'i menyuruh untuk kita melihat dalil-dalilnya. Nah ini akhwat Islam azanillahu wa iyyakum. Jadi ini pokok yang pertama, bahwa kita di dalam beragama fanatik kita hanya kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada nama organisasi atau ya kelompok atau siapapun, tidak. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum mengingatkan bahwasannya sebab utama terjadinya perpecahan dalam tubuh umat Islam itu ketika yang dibanggakan itu isme-ismenya, yang dibanggakan itu organisasinya, yang dibanggakan itu kelompoknya. Allah berfirman, wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian seperti orang musyrikin, kata Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka sementara mereka berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan setiap kelompok berbangga dengan apa? Setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Coba Pak yang perhatikan ayat ini. Allah menyebutkan rahasia kenapa sampai mereka itu berkelompok-kelompok, kenapa mereka sampai berpecah belah. Rupanya Allah mengatakan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Rupanya yang dibanggakan oleh mereka kelompoknya, bukan kebenaran, bukan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Setiap kelompok lebih berbangga dengan kelompoknya, organisasi lebih berbangga dengan organisasinya, saya yakin di saat itulah perpecahan akan menimpa kaum muslimin. Setiap muslim harusnya lebih membanggakan kebenaran, lebih membanggakan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, bukan berbangga dengan nama organisasi, bukan berbangga dengan nama kelompok, tidak. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka ini sebuah kaidah atau asal yang pertama yang harus kita pahami.
Di bahwa agama kita berdasarkan kepada Al-Quran, kepada apa? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat ya, hadisnya yang sahih, bukan hadis yang lemah. Kemudian ijma, kesepakatan para ulama. Kemudian yang keempat, dalam masalah hukum ditambahkan yaitu qiyas yang sahih, qiyas yang benar yang tentunya memenuhi syarat-syaratnya. Ikhwatul Islam azanillah wa iyyakum. Pokok yang kedua di dalam manhaj talaqi dan istidlal. Apa itu? Yaitu berhujjah dengan hadis yang sahih dan meninggalkan hadis yang lemah. Dan ini diingatkan oleh Imam Abu Hanifah, demikian pula diingatkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Abu Hanifah berkata, "Idza shahhal haditsu fahuwa madhhabi." Apabila hadis telah sahih, maka itu adalah madhabku. Juga diriwayatkan dari Imam Syafi'i bahwa Imam Syafi'i berkata yang sama, "Idza shahhal haditsu fahuwa madhhabi." Apabila hadis telah sahih, maka itulah madhabku. Memang terjadi ikhtilaf para ulama, Bapak sekalian. Apakah boleh mengamalkan hadis lemah dalam fadilah amal atau tidak? Sebagian ulama mengatakan boleh. Dalam syaratnya apa? Dalam fadilah amal. Alasannya apa? Ihtiyat, kehati-hatian katanya. Tapi sebetulnya Pak, kalau kita perhatikan, pendapat yang kuat adalah pendapat Imam Bukhari dan Muslim. Dan ini pendapat yang dibela oleh Abu Bakar Ibn Arabi, bahwasannya hadis yang lemah tidak boleh dipakai dalam permasalahan apapun juga, termasuk padanya fadailul amal. Kenapa demikian? Karena hadis yang lemah itu Pak, hanya menghasilkan keraguan. Bapak tahu sebuah hadis disebut hadis yang lemahnya ringan itu kapan? Apabila di dalam sanadnya ada seorang perawi yang disebut oleh para ulama dengan sayyi'ul hifdz, buruk hafalan. Kapan seorang perawi disebut buruk hafalannya? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, sayyi'ul hifdz itu idza lam yatarajjah janibu isabatihi ala janibi khata'i. Apabila sisi salahnya, sisi kebenarannya tidak bisa mengalahkan sisi kesalahannya. Artinya benar dan salahnya sama-sama seimbang. Nah, kalau seimbang seperti itu namanya menghasilkan keraguan. Sedangkan keraguan dalam Islam dibuang tidak? Ya. Bukankah Rasulullah SAW sabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk."